Kita kembali lagi dalam perkuliahan pengukuran dan metrologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran aliran atau flow measurements. Alat ukur laju aliran berikutnya yang sering juga digunakan tapi tidak memanfaatkan prinsip Bernoulli adalah rotameter. Rotameter masuk ke dalam volume insertion volumetric flow measurement. Nah, di sini rotameter memanfaatkan gaya buoyancy dari benda yang disebut sebagai float. Nah, lalu ada efek drag force akibat gesekan antara fluida dan si float, dan gaya gravitasi akibat float yang mengambang di dalam fluida yang sedang melaju. Rotameter secara fisik berbentuk conical, terhubung kepada pipa, dan kembali kepada pipa utama lagi, dan diselubungi oleh biasanya casing yang berbentuk transparan seperti ini, sehingga kita bisa melihat skala bacaan laju aliran volumetrik fluida yang melalui rotameter ini, di mana ketinggian float akan menunjukkan nilai laju aliran volumetrik. Sering juga ditemukan rotameter tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur laju aliran, tapi juga berfungsi sebagai regulator aliran, sehingga dia dilengkapi oleh katup untuk menahan laju aliran fluida atau melepas laju aliran fluida sehingga laju aliran bisa naik atau turun. Berbeda dengan venturimeter atau orifice plate yang memanfaatkan persamaan Bernoulli, rotameter bekerja dengan prinsip buoyancy, drag, dan gaya gravitasi atau gaya berat. Nah, masing-masing komponen ini bekerja ke arah Y, sehingga sigma gaya-gaya yang bekerja pada arah Y akan bernilai 0, di mana gaya-gaya yang bergerak ke arah atas akan menjadi positif, yaitu drag force, dan gaya apung. Dan gaya yang bekerja ke arah bawah adalah gaya gravitasi, atau berat dari si float yang terdapat di dalam rotameter. Nah, masing-masing komponen gaya dijabarkan sebagai berikut. Untuk drag force adalah setengah dikali C dikali CD atau koefisien dragnya, dikali dengan densitas, dikali dengan kuadrat kecepatan rata-rata, dan dikali dengan AX. AX adalah luas area di sini. Lalu, gaya berat akibat gravitasi adalah densitas dari float, volume dari float, dan akselerasi atau kecepatan gravitasi. Sementara gaya apung merupakan kombinasi dari densitas fluida, percepatan gravitasi, dan volume dari float itu sendiri. Sehingga dengan mengkombinasikan ketiga persamaan ini, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata dari fluida yang mengalir melewati rotameter. Nah, kecepatan rata-rata ini bisa kita gunakan untuk menghitung kembali laju aliran volumetrik dengan mengalihkan kecepatan rata-rata terhadap ruas area anular. Ruas area anular adalah, jika kita lihat ini dari atas, selisih dari area rotameter dengan si float. Jadi dia adalah A. A ini adalah area ini yang menjadi selisih antara rotameter dan float yang ada di dalam rotameter itu sendiri.